Hello Bahlul, I'm coming to you. See, I'm in the airport right now, going to Indonesia. See, this is the arrivals. Now I'm going to departure. Liciknya Bahrain mengirimkan mata-mata ke Indonesia untuk meyakinkan FIFA bahwa Indonesia tidak aman bagi timnas Bahrain. Nyatanya semua tidak terbukti. Meski menang 1-0 atas Kuwait U17, cara bermain dari timnas U17 justru disindir supporter timnas. Ramadan Sananta belak-belakan diberi klub luar negeri. Ini klub baru Ramadan Sananta. Segera jalani proses naturalisasi. Pascal Strike beri pernyataan sangat mengejutkan ini, beserta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Influencer asal Bahrain, Noaimi, yang sedang jadi sorotan warganet kabarnya telah berada di Indonesia. Lantas benarkah kedatangan dia terkait dengan misi memindahkan laga pertandingan ke tempat netral? Dikutip dari YouTube GL News, entah apa niat dari salah satu influencer paling terkenal di Bahrain saat ini, yakni Noaimi, sosok yang cukup sering bentrok dengan netizen Indonesia. Noaimi disorot warganet karena berani meledek Indonesia dalam laga babak kualifikasi Piala Dunia, seperti saat meledek kekalahan Indonesia atas Cina, di mana saat itu kemarahan netizen memuncak ketika Noaimi dengan sengaja menggunakan background musik lagu kebangsaan Indonesia. Meskipun saat ini postingan itu sudah dihapus atau di-hide, Noaimi justru tidak berhenti untuk seolah terus menantang netizen Indonesia. Kabarnya ia mengkonfirmasi akan datang ke Indonesia. Dalam postingan di akun Instagram pribadinya, Noaimi membuat video yang menunjukkan bahwa dirinya tengah berada di bandara dan akan pergi ke Indonesia. Konyolnya lagi, ia juga memasang hasil pertandingan 10-0 antara Bahrain kontra Indonesia di tahun 2012 silam, yang seolah dengan sengaja memancing amarah dari fans Indonesia. Dari story Instagram yang ditampilkan oleh Noaimi, nampaknya influencer asal Bahrain ini sendiri memang benar-benar terbang ke Indonesia. Ia diketahui juga sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Namun demikian belum diketahui secara pasti apa tujuan kedatangannya tersebut. Sejumlah spekulasi dari warganet pun bermunculan. Diduga ia sedang mencari bukti soal ketidakamanan Indonesia. Ada yang berpendapat jika Noaimi sampai kenapa-kenapa saat ada di Indonesia, maka artinya dapat dikatakan bahwa Indonesia memang benar-benar nggak aman bagi Bahrain. Diduga itu akan jadi bukti kuat yang bisa digunakan Bahrain untuk dikirimkan ke FIFA agar memindahkan laga dari Jakarta, Indonesia ke tempat netral. Sebagaimana diketahui, laga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia kontra Bahrain diwarnai dengan banyaknya kontroversi. Timnas Indonesia U17 berhasil menang 1-0 atas Kuwait pada pertandingan perdana grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Namun kemenangan ini tidak membuat Timnas Indonesia U17 terhindar dari kritikan pedas netizen. Pertandingan Timnas Indonesia U17 kontra Kuwait digelar di Stadion Abdullah Al Khalifa Al Sabah, Israel pada Rabu malam tadi. Dalam pertandingan ini, Timnas Indonesia berhasil unggul pada menit ke-7 melalui sundulan Matteo Becker usai meneruskan sepak pojok Zahabi Goli. Meskipun menang, penampilan Timnas Indonesia U17 melawan Kuwait dinilai kurang memuaskan. Beragam kritik tajam netizen banyak bermunculan di media sosial seusai pertandingan. Saat ini Timnas Indonesia puas berada di urutan kedua meski sukses meraih kemenangan kontra Kuwait. Kemenangan tersebut sempat membuat Indonesia berada di puncak klasemen grup G dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Namun selang beberapa jam kemudian, Australia langsung mengambil alih puncak klasemen setelah meraih kemenangan telak 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara. Selanjutnya Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Kepulauan Maria Utara di Stadion Abdullah Al Khalifa Al Sabah pada Jumat besok malam. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U17 diharapkan agar bisa menang dengan skor besar demi mengalahkan produktivitas gol dari Australia. Pasca laga, pelatih tim nasional U17 Indonesia Nova Arianto mengatakan skuadnya masih perlu meningkatkan kualitas, terutama dalam hal transisi. Menurut pria yang juga asisten pelatih Sintayong di timnas senior Indonesia tersebut, salah satu hal yang akan dievaluasinya adalah ketenangan pemain ketika menguasai bola. Nova menyebut anak-anak asuhnya masih sering kehilangan bola di lapangan. Kemudian dia menyoroti pula bagaimana konsentrasi pemainnya beberapa kali goyah ketika lawan melakukan serangan. Nova Arianto sendiri merasa senang atas keberhasilan skuadnya menundukkan tuan rumah Kuwait yang memperbesar peluang Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2025.
Dia pun berterima kasih kepada seluruh pemain dan staf timnas U17 yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan hasil tersebut. Meski demikian, pemain tim nasional Indonesia periode tahun 2008-2010 itu melihat skuadnya gugup kalah berhadapan dengan timnas Kuwait. PSSI tengah membidik sejumlah calon pemain naturalisasi top Eropa untuk membela timnas Indonesia. Salah satunya yang jadi incaran adalah Emiliano Jonathans. Usut punya usut, rupanya ia memiliki darah Depok. Data yang dihimpun menyebutkan Emiliano Jonathans sendiri dikenal sebagai pemain penyerang ataupun sayap kanan. Ia bermain sebagai starter untuk VTC Arnhem di Eerste Divisi. Pemuda kelahiran Arnhem, Nederland 5 April 2004 ini menjadi salah satu pemain yang diincar PSSI untuk membela skuad Garuda. Belakangan diketahui Emiliano Jonathans rupanya memiliki darah Depok dari sang kakek, sedangkan neneknya diketahui bernama Rika berasal dari Garut, Jawa Barat. Hal itu diungkapkan Thea Jonathan, salah satu kerabat dari keluarga Emiliano Jonathans. Thea mengatakan nama Jonathan merupakan salah satu marga untuk kaum Depok. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari salah satu penggawa timnas Indonesia, yakni Ramadan Sananta. Penyerang berusia 21 tahun tersebut menyebutkan dirinya mendapatkan tawaran untuk bermain dari salah satu klub di luar negeri. Menurut pernyataan mantan pemain PSM Makassar tersebut, klub yang dimaksud masih dalam lingkup benua Asia, bukan dari benua Eropa seperti yang dirumorkan sebelumnya. Uniknya, penyerang yang kini masih berstatus pemain Persis Solo tersebut mengatakan negara asal dari klub yang meminatinya merupakan lawan dari timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika melihat dari pernyataan sang pemain, besar kemungkinan klub yang meminatinya berasal dari negara Jepang ataupun Arab Saudi. Pasalnya, kedua negara tersebut adalah lawan selanjutnya dari timnas Indonesia di matchday kelima dan juga matchday ke-6. Keduanya akan dihadapi oleh skuad Garuda pada bulan November mendatang. Ini ada dari benua Asia, klubnya dari negara yang mau kita lawan nanti, kata Ramadan Sananta. Meskipun mengakui mendapatkan tawaran bermain dari klub liga luar, Sananta masih belum bisa memberikan kepastian mengenai keberlanjutan karirnya ke depannya. Dirinya juga menyebut pihak manajemen klub Persis Solo sudah mengetahui perihal tawaran klub asal luar negeri tersebut. Namun dirinya akan mengembalikan semuanya ke pihak manajemen dan juga staf pelatih klub Persis Solo. Pemain Leeds United Pascal Struijk dikabarkan bisa menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Hal ini berawal ketika rekan setimnya di Leeds United, Joel Piroe, memberikan komentar bahwa Struijk akan mendapatkan panggilan dari skuad Garuda. Tak pelak komentar tersebut langsung ramai di sorot netizen, sehingga muncul rumor pemain Leeds United ini memberikan kode untuk dinaturalisasi. Kendati demikian, pemain 25 tahun ini pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak melirik timnas Indonesia sebagai opsi untuk level internasional. Pascal Struijk masih bermimpi untuk dipanggil ke timnas Belanda. Bahkan ia yang eligible membela Belgia juga menolaknya. Saya sebenarnya tidak tahu persis apa yang saya mau saat itu. Saya mempertimbangkan semuanya, tapi saya menginginkan Belanda sebagai pilihan pertama, kata Pascal Struijk. Adapun Pascal Struijk tidak memungkiri bahwa dirinya memang punya darah Indonesia. Keturunan itu berasal dari kakek dan juga neneknya. Maka dari itu pemain Leeds United bisa untuk bermain di 3 negara, yakni Indonesia, Belanda dan juga Belgia. Namun ia menjadikan tim oranye sebagai daftar teratasnya. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.